Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indro Kencana dalam From Zero Podcast. Hari ini saya ada di Embung Melian di Provinsi Jawa Tengah. Tapi bukan Embung Melian ini yang kita bahas. Kita nanti akan datang ke sebuah budidaya lanceng yang menghasilkan madu yang berkualitas. Seperti apa budidayanya, seperti bagaimana nanti cara pemasarannya, dan kesulitan-kesulitan apa yang mereka hadapi. Ikuti saya untuk hari ini. Ayo, come on. Ternyata lanceng itu jahil ya. Lanceng itu juga apa ya, kalau menggigit kayak tawon. Emang kalau tawon ngentut, kalau ini gigit kayak nyamuk. Karena pamangnya jadi kerubuti ya. Nih kalau saya kan enggak. Biasanya aku paling sakti di rambut dan ini toh. Lepas panen berarti ya. Budidaya lanceng niki mulai sejak tahun berapa, Mas? Tentang lanceng ini 3 atau 4 tahun kemarin lah. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2016 mulai. Nah, keluar ide untuk membudidaya lanceng ini dari mana awalnya? Berawal dari suka mengkonsumsi madu lanceng. Alhamdulillah, dimulai dari suka saya mengkonsumsi madu, kebetulan terus dikasih koloni, saya budidayakan sampai sekarang ya alhamdulillah bisa berkembang menjadi besar ya, maksudnya menjadi banyak untuk kategori yang baru 4 tahun. Nah, Mas Ali memulai budidaya madu lanceng itu seperti apa, bisa ceritakan nih awalnya sampai bisa menjadi banyak seperti ini. Terus seperti apa budidayanya, seperti apa dia makannya, seperti apa gitu. Ini kan makannya alami ya. 100% saya dari alam. Artinya tidak ada proses kimianya, tidak ada sama sekali. Kalau dari awalnya itu dari prosesnya dari mana ke mana, bisa diceritakan, Mas? Awal mula saya tentang budidaya ini bermula dari seperti ini. Ini kan perolehan dari saya berburu. Oh, ini dari berburu, dari hutan lah ya. Dari kebun, dari hutan juga. Terus setelah saya ketemukan seperti ini, nanti dikembangkan, dipecah, ditempatkan di glodok. Nanti setelah itu dipecah juga, bisa juga ini Mas, dipecah. Artinya di beberapa koloni. 1 menjadi 2. Artinya dalam 1 tahun pun ketika kita mempunyai 100 bisa langsung menjadi 200. 1 menjadi 2, 100 menjadi 200. Ya, pertumbuhan paling cepat nggih niku lah, pecah koloni. Tapi setiap bumbung ini pasti bisa dipecah koloninya. Dalam satu bumbung itu kan ada beberapa yang harus dipecah melihat koloni, ratu dan telurnya. Ketika nanti di dalam bumbung itu ditemukan 2 ratu, itu bisa dipecah. Atau 1 ratu, 1 telur ratu itu nanti bisa dipecah. Prioritasnya harus ada 2 ratu, koloni lemu. Jadi dalam satu bumbung itu kadang ada yang 1 ratu, betul. Bisa juga kadang 2 ratu. Bisa. Jadi kalau emang dapat 2 ratu ya keberuntungan, bisa dipecah menjadi 2 koloni seperti itu. Nah, setelah dari bumbung dipindah ke glodok. Dari bumbung dipecah, pindah ke glodok. Ya, seperti apa glodok pertamanya?
Glodok pertama ini adalah glodok yang siap untuk diisi oleh koloni yang baru. Oke. Catatannya koloni harus glodok harus rapat 100%. Glodok ini harus rapat, nggak boleh ada udara. Udara dari udara kayu aja. Harus rapat kecuali satu pintu untuk Keluar jalan masuk saja. Oke, jadi ada ini pintu kecil untuk pintu keluar masuknya. Keluar masuk tawon. Beda dengan tawon-tawon gula apa tawon besar, dia kan membuat rumah sendiri. Kalau ini rumahnya ada di dalam bambu atau kalau di budidaya di dalam glodok ini seperti itu. Terus biasanya dalam satu glodok ini bisa menghasilkan bisa produksi setelah proses berapa minggu, berapa bulan biasanya? Untuk madu lanceng jenis Levi ini paling cepat panen 3 bulan melihat musim Cuaca. Musim ketika dia terkadang bisa tembus 100 mili, 150 mili, atau kalau dikemasi menjadi 1 botol season itu. Ini semutnya banyak karena ada madunya. Karena manis ya. Karena manis. Makanya orang-orang manis pasti disemutin. Oke, ini. Nah itu. Ini ratu lanceng. Nah, ratu lanceng itu yang gede itu. Nah, itu. Koloni wajib mempunyai ratu. Seperti kerajaan harus punya ratu. Seperti pengikut. Jadi teman-teman yang biasanya ngikutin orang, follower orang, entah itu partai, entah itu tokoh politik, entah itu artis, pasti gayanya, stylenya, kebiasaannya pasti kalian ikuti. Nah seperti jadi kalian itu seperti lanceng. Kalau masih mengikuti orang-orang, makanya kita sebagai manusia harus punya karakter diri, biar orang ngikuti kita, biar kita ngikuti orang. Oke, ini posisi siap dipecah ini sebenarnya Mas Indro. Oke, koloni seperti ini sudah siap dipecah menjadi 2. Nah ini proses apa namanya panennya nih, nih produknya. Pasti nyokot karena dia rumahnya diambil. Loh bener kan? Nih gigit lanceng. Gimana nggak digigit orang barangnya diambil? Itulah karakter manusia. Suka ngambilin barang orang, cuman begitu disentil marah dia. Nih karakter manusia. Nih kita cobain nih, seperti apa nih ya? Rasanya. Bisa. Mantap. Manis ada asemnya. Manis ada asamnya, sangat beda dengan madu tawon karena ini alami nih. Karena lanceng ini adalah makanannya adalah benar-benar bunga, 100% bunga dari alam. Rasanya langsung enak. Beda dengan madu tawon. Dan dia bersih banget nih madunya. Madunya bersih banget. Tuh. Maknyos. Itu yang mungkin ketemu kalih polennya nanti akan terasa asam. Ini kan murni apa jadi murni madu. Dan nanti kalau ada perasaan warna kuning, itu sing dadekne asam di polen namanya. Oh. Bayem niku disukai banget kalih lanceng. Oh, bayem nggih. Bunga kopi pokoknya saya dikatakan sepele itu menjadi bunga loh. Seperti ini loh. Oh. Makanan-makanan lanceng. Oke, mencari si ratu. Si ratu lanceng. Mana ya? Oh, lah ini. Ratu lanceng. Sembunyi malu-malu dia. Oh ya. Lah ini. Ya, si bokong besar madu lanceng. Yang paling gede itu adalah ratu lanceng. Kadang ngeten iki yen penenten ratune 2, dia siap buka. Oh. Karena ratu yang loro terus Satu loro kan adu. Enggak dadi, berarti malah padu. Ratu lanceng. Nih. Ini tanggal masuknya pertama kali ditaruh di sini koloni ini.
dalam kondisi kurus. Dengan kondisi kurus tanpa madu, koloni kecil. Kita buka. Nah, setelah sekitar 2 bulan pemulihan koloni, ya alhamdulillah berhasil. Dengan madu sekian. Lumayan ini. Lumayan. Bagus banget Mas. Mereka kan positif. Ini dan benar-benar kurus nih ya. Ini jenis Levi semuanya. Levi. Levi Sep itu jenis lanceng yang bisa dibudidaya di sini apa memang ada berapa jenis lanceng? Jenis lanceng banyak banget cabangnya. Memang yang didapat di endemik Jawa Levi. Ada juga yang endemik Sulawesi, ada yang biroi itu. Biro lebih mahal lagi. Berarti yang dibudidaya di Jawa itulah namanya Levi Sep jenisnya. Jadi yang bisa epidemi untuk Jawa. Nah, untuk pemilihan lokasi sendiri Mas, gimana kok bisa menentukan lokasi yang cocok tuh di sini, di sana itu seperti apa? Apa suhu udara atau gimana? Jadi untuk menemukan suhu yang paling tepat untuk lanceng, yang jelas hindarkan dari panas, hindarkan dari tempat terbuka, hindarkan dari predator, terus dekatkan lanceng itu dengan banyak lingkungan bunga. Cari makannya dia ya, cari makannya ya. Memang 100% dari alam. Dari alam. Bunga Aceh, bunga durian, bunga kelapa, terus pokoknya kan rumput pun bisa ya. Nah, rumput yang ada bunganya itu pasti. Iya. Jadi memang di mana di situ tuh ada makanan, ya itu cocok lah buat lanceng sendiri. Seperti kita manusia lah. Di mana itu ada pekerjaan, di mana ada orderan, di mana job, di situ banyak berkumpul orang yang mencari nafkah di situ. Betul. Nah, kalau udah panen Mas Ali, lanceng ini distribusinya kemana? Apa cara jualnya seperti apa? Untuk lanceng ini masih sebatas saya di online. Oke. Di online, nopo-meneh zaman saat ini kan serba mudah dalam segi penjualan. Kita posting selesai. Jadi sampai saat ini Mas Ali ini masih memasarkan dan mendistribusikan produknya itu masih secara online dan dalam bentuk madu. Jadi sebenarnya madu lanceng ini kan bisa buat bahan dasar obat, bahan dasar banyak sekali produk-produk yang sangat mahal. Nah, ini peran serta pemerintah di sini bagaimana bisa memasarkan produk-produk lanceng ini biar bisa lebih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi tidak hanya dijual madu dari lanceng menjadi madu kita jual per mili atau per botol, itu kan sebenarnya bisa dikembangkan seperti itu. Nah, ini peran serta pemerintah, terutama pemerintah Boyolali ini ya, biar bisa membantu menemukan produsen-produsen yang memang membutuhkan madu lanceng ini sebagai bahan dasar untuk membuat sebuah produk atau olahan atau bahan obat kimia yang sebenarnya madu ini berasal dari sesuatu makanan yang sangat alami seperti itu. Madu itu dikonsumsi langsung, kita minum udah jadi obat, apalagi kalau melalui uji klinis di laboratorium seperti itu. Sampai saat ini belum menemukan kayak gitu ya. Kalau madu tawon udah banyak dicampur di segala macam, jadi olahannya itu bisa jadi royal jelly dan lain-lain. Nah, kalau madu lanceng kan belum. Nah, harapannya seperti apa? Harapan saya tentang lanceng ini semoga menjadi berkembang. Ada juga perhatian dari pemerintah untuk bisa mengembangkan budidaya lanceng ini, karena secara ekonomi, secara khasiat lanceng ini sangat bermanfaat untuk kita. Untuk kesehatan sangat bermanfaat. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Ali atas waktunya, atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua di rumah. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mas. Sukses bareng. Sukses bersama-sama, gotong royong trainer.